Saya ke Pak Kodari dulu. Ya. Mas Kodari, ini kayaknya nggak ada bekas-bekas persaingan pilpresnya kalau lihat semesra ini PDIP dan Gerindra. Iya. Tergantung kacamatanya sebetulnya. Jadi kalau kacamatanya Pilpres atau Pemilu 2019 memang seolah-olah ini sesuatu yang mengejutkan begitu ya, kontradiktif. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam dan kita lihat dari kacamata peta ideologi politik di Indonesia, sebetulnya itu sama sekali tidak mengejutkan. Karena dalam beberapa kali kesempatan saya sudah memberikan ilustrasi ya bahwa sebetulnya dari sekian banyak partai politik di Indonesia ini kalau disederhanakan sebetulnya bisa kita bagi dua. Di sebelah kanan itu partai religius, garis miring berbasiskan agama, yang notabene karena Indonesia ini sangat dominan Islam, maka dia berbasiskan katakanlah Islam atau santri. Kemudian di sebelah kiri itu adalah kalangan nasionalis ya, katakanlah non santri, katakanlah begitu. Nah, di kanan ini ada Islam santri tradisional ya seperti PKB, P3, kemudian ada santri modernis, katakanlah PAN atau PKS tuh Pak Mardhani. Kemudian sebelah kiri itu ada nasionalis yang lebih katakanlah developmentalis seperti Golkar, Demokrat, lalu ada yang lebih populis gitu ya. Retorikanya itu misalnya kerakyatan, petani, nelayan, ya katakanlah menengah ke bawah begitu. Di situ ada PDI Perjuangan dan Gerindra begitu. Jadi sebetulnya dalam konteks ideologi politik PDIP dengan Gerindra ini gak jauh-jauh amat, bahkan saudara dekat, mereka ini sepupu, katakan begitu. Jadi dari kacamata ini sebetulnya pemilu 2019 itu adalah derby Manchester United dengan Manchester City, kira-kira begitu. Jadi derby antara PDIP dan Gerindra. Begitu. Apa yang terjadi di 2019 itu sebetulnya justru yang anomali, bukan yang sekarang. Sekarang ini udah bener pakai tanda kutip. Yang anomali adalah tahun 2019, mohon maaf, 2018, pilkada pada saat itu Gerindra yang nasionalis ujung kiri itu berkoalisi dengan PKS yang ujung kanan begitu. Nah, apa landasannya? Tentu saja pada waktu itu calon yang populer cuma dua, Jokowi dan Prabowo. Ya jarak politik atau jarak psikologis antara PKS dengan PDIP dengan Pak Jokowi mungkin lebih jauh dibandingkan dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan. Akhirnya terciptalah koalisi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Maluku, di Kalimantan Timur, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Pak Mardhani lebih hafal itu. Nah, kalau Pak Mardhani lihatnya gimana nih? Apakah memang tadi kalau kata Bung Mardhani yang aneh tuh sebenarnya yang kemarin 2019, apa ini PDIP dan Gerindra harusnya kembali ke hitohnya kalau secara ideologi atau gimana Pak Mardhani? Sebetulnya ini semua bagian dari eksperimen mendewasakan demokrasi kita, dan buat PKS malah gembira dengan bahasa Mas Kodari, Gerindra sama PDIP yang memang satu haluan bisa bergabung bersama. Karena saya yakin ketika Gerindra dengan PDIP bergabung, kontribusinya bagi negeri ini akan bagus. Nah, memperkuat sisi nasionalismenya. Kami, PKS, yang menegaskan diri Partai Islam, akan memberikan kontribusi dari sisi religiusitasnya. Sehingga kontestasi ini sehat selama tadi bentuknya kontestasi karya dan gagasan. Karena ada tesa, antitesa, sintesanya akan lebih baik. Justru negeri ini akan beruntung dengan adanya kompetisi yang sehat. Begitu. Oke, nah kalau PKS di pilkada nanti, apakah akan melirik juga PDI Perjuangan ataupun Gerindra? Tapi kalau PDIP sudah dipastikan tidak tadi ya, kalau kata Pak Jarod ya, Pak Mardhani? Tentu kita tidak ingin mengomentari sikap dari partai lain ya, monggo saja. Walaupun buat PKS kami membuat kebijakan DPP bahwa dua hal di PKS. Pertama, dia harus aspirasi dari bawah. Makanya PKS selalu menghargai usulan dari teman-teman DPD dan DPW, kabupaten kota dan provinsi. Kalau mereka di bawah ternyata dengan PDIP dekat, monggo dan tidak ada masalah. Kalau dengan Golkar, monggo. Dengan Nasdem, karena itu format koalisinya PKS masih beragam. Karena PKS kan masih partai tengah, kita berusaha untuk bereksperimen mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin kader duduk di eksekutif. Karena ini pembelajaran yang mahal. Nah yang kedua buat PKS, selama semua partai yang berkoalisi sama-sama memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, akuntabilitas, dan memajukan kesejahteraan rakyat. Begitu. Oke, nah tadi kalau Pak Mardhani sih nggak mau komentar soal tadi kata Pak Jarod nggak akan koalisi sama PKS. Kalau Mas Kodari lihatnya gimana?
Ya sebetulnya kalau kita bicara koalisi di pilkada ya, ujung-ujungnya yang lebih menentukan itu adalah konstelasi kursi dan konstelasi calon begitu. Karena di tiap daerah itu kekuatan partai politik sangat bervariasi. PDI Perjuangan misalnya sangat leluasa untuk membangun koalisi di Jawa Tengah. Ya. Atau katakanlah di Jawa Timur begitu. Tetapi tidak demikian situasinya di katakanlah Sumatera Barat atau di Aceh begitu. Jadi sebetulnya selain variabel koalisi di tingkat nasional, baik untuk kepentingan politik saat ini maupun rencana-rencana yang akan datang, juga ditentukan oleh situasi dan kondisi perolehan kursi partai di daerah tersebut begitu. Sehingga pasti terjadi dinamika ya di mana PKS itu berkoalisi dengan katakanlah PDIP atau berjumpa kembali reuni dengan Gerindra. Misalnya tadi di awal sudah dibahas bagaimana di Kepulauan Riau untuk Pilgub, saya lihat tadi ada PKS bersama PDIP dengan Gerindra begitu. Jadi yang dibahas cuma PDIP dan Gerindra, tapi sebetulnya ada PKS di sana dan bukan mustahil nanti ya Pak Jarod itu akan kampanye di Kepri ya karena di sana banyak orang Batak ya, banyak orang Jawa, dan Pak Mardhani pun juga akan kampanye untuk pasangan ini dan akhirnya bertemu dan jabat tangan gitu dan terjawab pernyataan tadi. Oh, ternyata ketemu di acara apa namanya kampanye begitu ya, walaupun sekarang mungkin kampanyenya agak beda ya karena situasi Covid begitu. Dan semua kesimpulan ini sebetulnya baru indikator atau baru bayang-bayang saja karena sesungguhnya konstelasi yang final itu baru kita ketahui tanggal 6 September yang akan datang. Karena semuanya masih berproses ya, dan pendaftaran ke KPU itu tanggal 4 dan tanggal 5. Nah, semua peta koalisi jabat tangan, tanda tangan itu baru rampung pada tanggal 4 dan 5 September yang akan datang. 270 itu baru akan datang gitu. Jadi Pak Prabowo ini nanti kita belum tahu apa betul hitungannya benar gitu loh. Iya, karena kesimpulan sesungguhnya baru kita dapat tanggal 6. Tapi kalau PKS di pilkada ini apa secair itu kalau Bung dari tadi ya melihat peta koalisinya untuk bergabung dengan partai politik mana saja untuk mengusung pasangan calon, Pak Mardhani? Ya tentu kita DPP memberikan syarat. Yang pertama tadi komitmen untuk memberantas korupsi, membangun akuntabilitas publik, dan punya kemampuan efektif mengeksekusi governingnya, pemerintahannya. Yang kedua tentu kita ketika koalisi pengen menang gitu loh. Karena itu basis popularitas, elektabilitas menentukan. Nah yang ketiga baru kita melihat partai. Kalau partai buat kami semua partai punya niat baik. Karena itu tidak kita tutup satu atau dua partai, semuanya. Tentu disesuaikan dengan situasi kondisi di daerah bersangkutan. Begitu. Nah, tapi kalau Bung Gudar lihat konstelasi politik di tingkat nasional ini ngaruh atau enggak sih ke pilkada? Karena kalau kita lihat nih ya, partai-partai yang sebelumnya berseberangan nih dengan Pak Jokowi, ya kalau kita katakan PDI Perjuangan, sekarang merapatnya banyak banget ke pemerintah. Betul. Nah, memang punya pengaruh ya, tapi pengaruhnya itu saya kira terutama pada partai-partai tertentu. Yang paling nyata tentu saja pada partai-partai yang perolehan kursinya signifikan gitu. Sehingga istilahnya bisa ikut atur-atur. Kalau partai yang lebih kecil dalam banyak kasus mereka biasanya ikut saja gitu, ikut koalisi besar yang sudah terbangun atau tercipta gitu. Karena tidak bisa mendiktekan dukungan politik karena kursinya itu kan kecil. Kita tahu bahwa untuk di pilkada ada syarat 20%. Kalau bicara syarat 20% ini saya bagi tiga kategori partai. Pertama yang bisa mengajukan sendiri, nggak usah ikut siapapun juga udah bisa maju. Misalnya PDIP di Solo gitu ya, itu udah bisa maju sendiri. Yang kedua dia bisa jadi pemimpin koalisi, jadi motor. Misalnya kursinya ada 10 atau 15% atau 17%. Itu tinggal tambah 1 atau 2 kursi saja sudah bisa melaju tuh perahunya. Nah nomor 3 yang partai minoritas begitu. Minoritas kursinya cuman ya 10 di bawah 5% barangkali dari total kursi yang ada di DPRD. Nah yang kategori ketiga ini biasanya itu cenderung ikut begitu. Nah PKS ini saya kira agak langka nih yang kategori nomor 1 itu. Mungkin nomor 2 dan kebanyakan nomor 3 ya. Akhirnya memang PKS cenderung ikut konstelasi yang ada dan agak sulit juga menentukan atau membangun peta koalisi yang merata di seluruh nasional. Karena apa? Karena pada hari ini di tingkat nasional sebetulnya praktis hanya tinggal ya PKS mungkin yang di luar pemerintahan, kemudian Demokrat begitu.
dan PAN juga di luar pemerintahan, tapi Demokrat ini, tapi PAN ini kan angin-anginnya ini sudah Tapi kemarin sudah ketemu kenceng, sudah di sana. kenceng kepada koalisi, dan karena itu barangkali kalau ada reshuffle saya melihat akan ada yang masuk begitu dari PAN. Jadi praktis sebetulnya Pak Mardhani ini adalah partai yang kesepian dalam konteks Pilkada 2020. Iya, tidak banyak temannya lagi gitu. Tidak seperti tahun 2018, ada temannya Gerindra di mana-mana. Gampang digandeng karena ada agenda Pilpres 2019. Sekarang paling kalau mau cari teman itu tinggal Demokrat. Tapi di sisi yang lain Demokrat juga pengen masuk dalam kabinet. Betul-betul sendirian ini PKS. Kesepian dia sekarang ini. Apa ini berubahnya karena tadi PDIP sama Ya. Gerindra yang makin Kalaupun mau mesra ini? menggandeng sebetulnya ada Gelora, tapi Gelora sudah ke istana. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya kalau yang itu. Tapi soal yang tadi dulu, perubahan peta koalisi ini apakah PDIP dan Gerindra yang semakin mesra itu jadi Ya. berubah peta koalisi yang ada sekarang? Ya, sekali lagi variabelnya banyak ya, ada peta koalisi di nasional, Ya, ada daerah. perolehan kursi di daerah ya, kemudian juga ada siapa calon yang populer karena Ya. walau bagaimanapun calon itu juga punya selera begitu. Ya. Saya senangnya atau saya nyamannya dengan partai ini begitu. Jadi 3 variabel ini saling berkoalisi, saling bercampur ya menjadi sebuah katakanlah kimia politik gitu ya, kimia politik yang menentukan formulasi-formulasi dan peta politik di masing-masing pilkada. Tetapi karena ini ada 2 partai besar Ya. ya yang sedang dalam tanda kutip main mata, maka dan mereka punya kursi yang Banyak. kuat di daerah banyak begitu. Jadi kemudian ini bisa mempengaruhi lanskap politik secara nasional dalam Pilkada 2020. Apakah ini berlanjut 2022? Apakah berlanjut 2023? Nah, itu semakin menarik ya. Ya. Kalau misalnya PDIP dan Gerindra terus mesra gitu kan, bisa jadi akan sangat kuat itu sampai dengan 2023. Tapi kan politik itu sangat dinamis. Kalau ada perubahan bisa berubah juga itu. Nah, saya mau tanya ke Betul. Pak Mardhani yang PKS yang dikatakan tadi sama Mas Kaudari sendirian sekarang benar-benar. Sendirian. Apakah akan tetap sendirian atau gimana? Nanti usai jeda kita akan bahas ini. Tetap di Kompas Petang.